Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Endriani SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan saya bertugas di UPTD SPR SMP Negeri 3 Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dan saat ini saya adalah merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang melakukan uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dan ini adalah merupakan identitas saya, kartu peserta ujian UKIN PPG 2022 dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Silakan ketua kelas, siapkan. Bersiap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Duduk. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Siap semuanya untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Semangat? Semangat. Semangat? Oke, baik. Selanjutnya Ibu presentasi dulu ya. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak masuk? Elsa, Hadis, Intan, Alfa, Joy, Kevin, Laura, Muhammad Bajuri, Muhammad Isan, Nurmayanti. Berarti 3 orang ya. Alfa ya. Oke, selanjutnya kita ya supaya lebih semangat lagi belajar hari ini ya, kita harus bikin dulu ya. Silakan berdiri semuanya ya. Nah, ini biar refresh kembali, kita harus berdiri. Activity-nya dikasih 20 detik acungkan jempol sambil senyum. Itu aja activity-nya. Ya, sambil senyum ya, sambil tatapan sambil senyum. Siap? Ibu hitung 20 detik ya nanti ya waktunya. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan kita semua. Ya, gimana? Walaupun hanya sekedar senyum, itu akan merefresh kita, otak-otak kita tadi, syaraf kita tadi yang tegang, itu bisa kembali lentur. Kenapa? Oh, dengan senyum, kan ada juga tuh istilah kan, senyum itu adalah sedekah, ibadah, ya kan? Jadi dengan senyum aja itu akan mengembalikan metabolisme, walaupun sederhana kegiatannya, ya. Oke, kegiatan selanjutnya, ya. Kegiatan belajar kita hari ini kita akan pretest ya, kita akan pretest. Silakan buka aplikasi Kahoot-nya secara tim aja, kelompok ya. Ayo bekerja sama, nggak apa-apa, ikut dekat-dekat. Sudah dibuka? Oke. Sudah dibuka? Timnya sudah? Silakan pikirkan nama kelompoknya, nanti begitu di situ ya. Ya, nanti nama kelompoknya baru nanti nama-nama anggotanya ada di situ. Ya, sudah ketemu lagi. Ya, itu dia kodenya. Silakan masukkan. 60, 12, Ya, silakan masukkan kodenya. 18. Ya, 1, 2, 5, 1, 8.
Udah masuk kan? Oke. Siap? Udah? Ayo kita start. Sabar aja kalau misalnya belum masuk, mungkin nyari udah. Kita mulai. Lihat pertanyaannya di sana biar nggak payah. Oke. Ya. Nah, silakan. Ya. Jadi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4 ya? 4 kelompok jadi. Yang benar jawabannya manusia kan kecuali. Ya, berarti siapa yang benar? Siapa yang benar? Gak ada. Ya, silakan. Perubahan yang terjadi pada struktur sosial disebut apa? Ya, benar tidak boleh. Kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Oh, ini yang Google. Ini Kenapa evolusi? Kenapa evolusi jawabannya? Karena evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat. Kan nggak langsung menambah berapa terjadi kan nggak langsung. Ya sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke, kita lihat ya siapa pemenangnya timnya ya. Oke, pemenangnya. Hunter Brain, kemana Hunter Brain ini? Oke, kemudian tim masak. Kelompok atau timnya menjawabnya belum maksimal dan kecewa ya. Dan yang sudah menjadi pemenang juga jangan bangga karena nanti ada proses di akhir pelajaran kita yang online juga ya melalui Google Form. Nah itu nanti bisa ketahuan untuk individunya ya. Ibu akan bagikan LKPD ya. Nanti kamu perhatikan video, tayangan video sambil kamu jawab pertanyaan di LKPD. Jawabnya di balik kertas ini aja nanti. Kan benar-benar videonya, baru kamu jawab pertanyaannya. Ya, hanya 2 soal. Ya. Jangan lupa untuk buat nama. Ya, jangan lupa untuk buat nama. orang, Bos. Iya, per orang. Di individu. Perhatikan LKPD-nya sudah ditulis semua namanya. Amati baik-baik videonya. Perhatikan. Itu ini nyambung ya. Ya, silakan. Nanti kamu jawab di situ. Nanti kita ulang. Market ribu. Sudah? Bisa? Kalau kamu jawab di LKPD, nanti ibu tanya satu-satu. Kesimpulannya apa dari tayangan video tadi?
Oh berarti ya, jawabannya itu ini. Itu sudah. Yang kayak nanti. Sudah? Sekarang ya, nah ibu akan bertanya kepada kalian dari pengamatan video yang sudah kalian lakukan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video yang sudah ibu tayangkan tadi? Yuk coba tunjuk tangan apa yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Ya, apa ibu tunjuk ya? Sama? Semua benda yang ada di zaman dulu berubah apa? Berubah seiring masanya. Benda pada zaman dahulu berubah seiring masanya. Ada yang lain? Ya? Berubah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Iya. Yang lain? Nah, silakan. Dapat mengetahui contoh perubahan sosial. Dapat mengetahui contoh perubahan sosial. Jadi pendapatnya itu semuanya baik, ya. Tadi Rizky menyatakan itu merupakan contoh perubahan sosial. Ya, benar. Itu tadi adalah video ya yang menggambarkan tentang proses perubahan sosial. Ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan mempelajari tentang perubahan sosial. Nah, jadi apa perubahan sosial itu? Coba. Dari hasil pengamatan kalian tadi dari video. Ya? Iya, perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup perilaku, ya, struktur sosial atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang berpengaruh pada struktur sosial, norma, nilai-nilai. Itulah dikatakan perubahan sosial. Bagus, ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Ya, jadi konsep hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan sosial, ya. Perubahan kehidupan sosial. Apa saja nanti yang akan kita pelajari? Ada pengertiannya, itu tadi sudah diungkapkan oleh Ocha. Kemudian ciri-ciri perubahan kehidupan sosial. Nanti ada ciri-cirinya. Kemudian ada faktor-faktornya. Kemudian ada macam-macamnya, ya. Nah, inilah nanti yang menjadi harapan dari ibu dari proses pembelajaran kita, ya, di mana kamu nanti mampu menganalisis apa itu perubahan kehidupan sosial, kemudian mampu menganalisis ciri-ciri perubahan kehidupan sosial, kemudian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial, kemudian mampu menganalisis macam-macam perubahan kehidupan sosial. Ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu, nah, ibu ambil dari istilah ini, lain bubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ya, ini peribahasa ini menyatakan, misalnya kamu berada di Sukamakmur, ya, kamu tinggal di Sukamakmur, sudah, terus kamu ke Blok 6. Sukamakmur dan Blok 6 itu terkadang ada perbedaan. Kalau kamu ke Blok 6, ya kamu ikutkan hal-hal yang diterapkan di Blok 6. Gak bisa yang di Sukamakmur kamu terapkan di Blok 6. Nah, ya kan? Jadi itu maksudnya lain buku ini kan. Jadi di mana kita berada, di situ kita ikutkan perilaku kita beradaptasi, sesuaikan dengan budaya dan penerapan kehidupan sosial yang ada di tempat tersebut. Ya, jadi kita harus sesuaikan. Ya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini penilaiannya nanti? Nanti penilaiannya akan ibu lakukan secara individu dan kelompok.
di mana penilaiannya nanti itu mencakup sikap. Jadi kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi setiap aktivitas ibu akan menilai kamu. Makanya ibu berikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini ibu akan menilai kamu bagaimana kemampuan kamu nantinya berdiskusi dengan teman, bekerja sama dengan teman, kemudian saling berkomunikasi dengan teman bagaimana, dan ketika nanti mempresentasikan hasil diskusi kamu, ya, baik dalam bentuk karya maupun dalam bentuk presentasi video, poster maupun skema, ya, peta konsep. Selanjutnya, nah, kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama kita akan melakukan meresum materi dengan media Busapri. Media yang sudah ibu bagi ke kamu dalam bentuk buku Sapri. Satu, ya, buku pribadi, Busapri. Kemudian nanti kamu akan melakukan diskusi kelompok. Setelah kamu membuat resum di Busapri, kamu nanti membentuk kelompok berdiskusi dari masing-masing karya Busapri kamu tadi, resum Busapri kamu tuangkan dalam bentuk karya. Aturannya, ya, nanti kalau yang bentuk poster kita tempel di depan atau peta konsep nanti tempel di depan. Nanti temannya mengunjungi seperti pagelaran karya yang pernah kita lakukan, ya. Ya. Nah, nanti satu persatu, terus kemudian tanya jawab, cari informasi. Nah, kemudian nanti kalau banyak komentar dari antara karya tersebut, dialah karya yang terbaik. Kalau nanti kamu dalam bentuk video juga sama, jadi kamu nanti presentasikan videonya, nanti kawan kamu bisa menjawab atau bertanya tentang videonya, ya. Baik. Nah, kita bahas, ya, untuk materinya. Jadi kamu simak sebentar tentang materinya. Perubahan sosial ini tadi yang kita bahas, ya. Apakah itu perubahan sosial? Ya, fenomena yang selalu terjadi secara bervariasi di setiap kelompok. Jadi kalau setiap kelompok masyarakat berhubunganlah dengan struktur sosial. Makanya tadi kamu lihat di video kan, bermacam-macam dia. Dari ekonomi, dulu kita mengenal sistem barter. Sekarang alat pembayarannya sistem barter. Sekarang sudah mengenal alat pembayarannya berupa uang. Ada uang kertas, ada uang logam, ya. Jadi, nah itu dia. Jadi kemudian apa ciri-cirinya? Ya, biasanya perubahan itu terjadi di mana saja, ya kan? Di setiap lapisan masyarakat. Iya, betul nggak itu? Kamu mengalaminya nggak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, apa yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ciri-cirinya dari ciri-ciri ini? Iya, awalnya dia naik sepeda kemana-mana berubah menjadi naik motor. Salah satu perubahan sosial. Ya, alam mempengaruhi perubahan sosial. Ya, lingkungan alam mempengaruhi perubahan sosial. Kenapa? Bencana, ya, itu akan mempengaruhi. Kemudian akibat ulah manusia, itu juga terhadap alam mempengaruhi struktur sosial. Kenapa? Bertambah penduduk, bertambahlah kebutuhan lahan untuk perumahan, ya. Nah, jadi ini mempengaruhi juga struktur sosialnya, ya. Contohnya, nah itu kamu bisa lihat untuk yang lambat, itu contohnya tadi penggunaan bajak untuk sawah, kemudian berubah menjadi mesin jetor misalnya. Nah, sekarang, ya, ibu akan bagikan kepada kamu media Busapri buku saku pribadi, ya. Ibu bagikan Busaprinya
ini akan Ibu bagikan juga bahan ajarnya nanti. Jadi kamu simpulkan, boleh juga dari internet. Silakan. Jadi kamu simpulkan, kamu tulis di buku Sapri. Setelah kamu tuliskan, nanti kamu bentuk kelompok, kamu diskusikan. Ya, kamu diskusikan. Tapi saat ini kamu buat dulu, ringkas dulu di dalam buku Sapri tentang perubahan sosial. Baik ya, Ibu panggil satu-satu ya, Catherine ya. Kemudian ini punya siapa ini? Isan. Ya. Isan. Kemudian Sapila. Kemudian ada Elsa. Kemudian Elsa, mana? Tulis di buku sapinya hasil resume kamu dari penjelasan Ibu dan dari tayangan video, juga boleh dari internet dan bahan ajar. Bahan ajarnya Ibu bagi ya satu-satu. Kasih ke sebelah. Selanjutnya kita bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok. Kelompok yang tadi di waktu piket juga boleh. Ya, bentuk terus kelompoknya, bergabung. Ya, diskusikan dari hasil resume tadi. Udah deh siap tadi dari resume kan? Resume itu meringkas tadi yang di Sapri. Sudah kamu diskusikan mau buat karya apa? Ke depan aja, mana kelompoknya tadi? Di depan aja, berkumpul di sini, di bawah. Berkumpul aja dulu, nggak apa-apa. Bawa buktinya. Ya, ada yang sebelah sini ya. Iya. Pengertiannya apa? Di sini nanti. Jangan disebut. Jadinya agak apa ya? Video boleh. Ada. HP yang bener gimana? Ya harus berhubungan dengan perubahan sosial. Ya. Kamera aja. Ada buku kuliah juga. Ini buat pakai Nabi Salman. Oke guys, lagi sih. Ya, kita lakukan untuk mempresentasikan hasil karya. Ya, yang pertama ini ada karya teman kamu dari hasil diskusi resum materi kehidupan sosial dan penjelasan dan informasi dari sumber internet, bahan ajar. Nah, ini hasil dari teman kita kelompok pertama ya. Jadi kita perhatikan presentasinya. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Human akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video.
Ini adalah inilah pengertian dari salah satu pendapat, yaitu Gilin berpendapat bahwa perubahan sosial adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan material, kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan arena yang dipengaruhi oleh hasil Penemuan baru. Ini adalah faktor perubahan sosial, yaitu difusi, akulturasi, akomodasi, dan asimilasi. Inilah ciri-ciri perubahan sosial. Menurut Sukanto, proses perubahan sosial dalam masyarakat bisa diketahui karena ada ciri-ciri seperti perkembangan tidak berhenti, perubahan akan diikuti, menyebabkan disorganisasi, perubahan tidak bisa dibatasi, ada pengkategorian. Inilah beberapa faktor perubahan sosial. Adanya pertemuan baru, pengaruh ulang dulu, munculnya konflik, terjadi revolusi, keterbukaan pada lapisan masyarakat, motivasi berprestasi, dan sistem pendidikan yang maju. Bentuk-bentuk perubahan sosial adalah perubahan lambat, revolusi, perubahan cepat, revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, dan perubahan struktural. Contoh perubahan sosial adalah gaya berpakaian, gaya komunikasi yang serba digital, perilaku anak banyak yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tontonan, hilangnya permainan tradisional, mudahnya acara bersama dan kumpul di masyarakat. Dan sekian dari kami. Bila ini bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok. Ya, untuk anak-anak ibu yang lain dari kelompok yang lain silahkan menanggapi. Dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan menanggapi dari tayangan temannya tadi. Ya, dari kelompok 1. Silakan aja. Perubahan kecil, apa maksudnya dan berikan contohnya. Itu ada perubahan yang berdampak untuk sedikit orang atau hanya dirinya sendiri. Contohnya itu seperti orang yang membuat model pangkat rambut. Bagus, dari kelompok 1, terima kasih, silahkan kembali ke tempat. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3, silakan. Oke, selanjutnya yang lainnya Ibu persilakan dari kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Iya, silakan bergiliran. Jangan Saya mau bertanya, kan ada dua faktor perubahan sosial. Faktor satu itu apa saja? Kita sudah melakukan pameran karya dan presentasi, ya. Nah, dari sini coba kamu simpulkan, ya, dari pembelajaran kita hari ini tentang perubahan sosial. Dari kamu menampilkan karya, dari video yang kamu tampilkan, apa yang bisa kamu simpulkan berhubungan dengan perubahan sosial? Coba, apa yang bisa disimpulkan? Itu saya bisa
atau apa pengertian dari perubahan sosial, faktor-faktornya apa saja, ciri-cirinya dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu apa saja. Iya, baik. Jadi kesimpulannya kamu bisa mengetahui apa itu pengertian, ciri-ciri, kemudian faktor-faktor dan macam-macam perubahan sosial. Apa kesimpulannya pengertian dari perubahan sosial? Oke, apa perubahan sosial? Iya, bagus ya. Umpan baliknya, coba kamu sebutkan contoh dari perubahan sosial yang lambat. Ya. Evolusi dari handphone. Evolusi dari handphone. Ya, sebelumnya emangnya pakai apa? Oke, telepon kabel kok. Telepon kabel atau telepon engkol ya. Menjadi smartphone. Ya. Kemudian ada lagi? Delman yang berubah menjadi mobil. Iya, Delman berubah angkutannya menjadi mobil. Kalau yang evolusi, Majalah Kemerdekaan, Bu. bagus ya. Baik. Refleksi dari kegiatan sehari ini apa yang kalian rasakan? Iya, menyenangkan. Terima kasih ya. Bisa mengetahui tentang perubahan sosial. Kemudian dalam penggunaan medianya bagaimana? Ada kesulitan anak-anak ibu? Tidak, Bu. Buku sapinya bisa? Tidak, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu. Ya, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup, kita melakukan post test melalui Google Form. Akan buka Google Form-nya. Ya, yang linknya yang sudah ibu bagi di WhatsApp. Iya. Jawab ya. Ya, submit. Kalau sudah selesai, tekan submitnya. Baik ya. Jadi kita sudah melakukan proses melalui Google Form. Sebelum kita tutup, ya, bila semangat biar jangan loyo, berdiri dulu, ya. Ice breathing kita dulu ya. Ikut instruksi dari ibu. Ya. Mata saya, dengan mata saya, ya, hidung saya, mulut saya, kaki saya ingin mengatakan terima kasih. Terima kasih. Dah? Ya. Kita lihat sini. Kita mulai. 1, 2, 3. Hidung saya, mulut saya, hati saya, terima kasih. Baik ya, terima kasih atas antusias anak-anak ibu semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga semuanya bermanfaat. Ya, tentunya tetap diulang-ulang kembali supaya lebih kuat lagi ilmunya. Kemudian untuk selanjutnya jangan lupa untuk mengaplikasikan materi perubahan sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari kamu. Kemudian boleh kamu buat dalam bentuk video yang sudah ibu instruksikan, poster juga boleh, peta poster juga boleh, kemudian diupload di media sosial. Oke, mari sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita ucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.